Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 14 November 2024, dalam masa biasa yang ke-32. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah Kau satukan sebagai saudara dalam Kristus. Semoga kami mampu menghadirkan semangat persaudaraan sejati yang meringkuk dan memperbaharui hidup setiap orang dalam segala langkah laku hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ. Jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu adalah Yesus sendiri yang sudah hadir di tengah-tengah para murid dan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi masih beranggapan bahwa kerajaan Allah itu merujuk ke tempat dan keadaan tertentu sebagai gambaran kerajaan pada umumnya. Sehingga kita bisa dimaklumi bahwa orang-orang Farisi pada waktu itu bertanya soal waktu kedatangan kerajaan Allah tersebut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk tidak hanya menyadari kehadiran Yesus Kristus, tetapi juga menghidupi dan mewartakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita selalu rindu untuk memuliakan Tuhan dengan selalu bersyukur atas anugerah hidup yang telah kita terima, tulus hati dan penuh sukacita dalam melayani,
berani kritis dan bersuara untuk menolak hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya kita sedang ikut menghadirkan kerajaan Allah. Menyadari, menerima dan menghidupi ajaran Yesus sama artinya dengan masuk kerajaan Allah dan ikut memperluas kerajaannya, sehingga orang-orang yang tidak mengenal Kristus sekalipun dapat merasakan dan menikmati nilai-nilai Kristiani yang sangat universal tersebut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kerajaan Allah adalah suatu situasi di mana Allah merajai seluruh kehidupan kita. Maka kalau kita membiarkan seluruh kehidupan kita dari hari ke hari, dari saat ke saat, bulan ke bulan, tahun ke tahun, pokoknya seluruh kehidupan kita biarkan dibimbing, dituntun dan diterangi oleh Allah, maka kita telah mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bila mana di dalam sebuah keluarga selalu ada damai, selalu ada cinta, selalu saling melayani, dan lain-lain, maka di dalam keluarga itu telah terwujud kerajaan Allah. Di sebuah paroki Kombas, bila mana umatnya selalu kompak, bersekutu, saling tolong-menolong, di situ kerajaan Allah sudah terwujud. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka tugas dan panggilan setiap murid Yesus yang hidup di zaman sekarang adalah di bawah bimbingan Roh Allah berusaha untuk selalu mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Maka mari kita berlangkah maju bersama. Kita membiarkan diri kita dituntun, diterangi oleh Roh Allah, agar kita mampu menciptakan kerajaan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga dunia yang semakin kacau ini pada akhirnya semakin tertata oleh karena selalu dilingkupi oleh kerajaan Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.